Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para siswa. Sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik. Baik para siswa, sebelumnya tadi saya sudah perintahkan kalian untuk melihat video saya yang bagian 1 dan alhamdulillah sudah kalian semoga kalian sudah perhatikan dan sebentar ini ada yang pengen masuk lagi. Ya. Dan sekarang saya tinggal melanjutkan bagian kedua, yakni berkaitan dengan gaya Lorentz atau gaya magnet ya. Sedikit saya ulas singkat saja ya mengenai gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu, bisa terjadi karena 3 hal ya. Ya ini interaksi, saya tulis lagi ya, interaksi antara magnet B dengan kawat ya, dengan kawat I. Ini gaya Lorentz yang terjadi interaksi antara kawat B dengan interaksi antara medan magnet B dengan kawat I. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi akibat interaksi antara dua kawat yang masing-masing dialiri arus I ya, dialiri arus I. Jadi kawat 1 dialiri I, kawat 2 juga dialiri arus gitu ya, sama-sama. Entah itu berlawanan arah, entah bisa juga searah ya. Dan yang ketiga itu gaya Lorentz yang terjadi karena ada akibat dari partikel elementer yang dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam B atau medan magnet. Jadi inilah 3 gaya Lorentz yang akan kita pelajari bersama. Dan kajian yang pertama sudah saya sampaikan ya di bagian 1. Nah, sekarang kita menuju ke bagian 2 yaitu gaya Lorentz akibat adanya dua kawat yang dialiri arus listrik. Dan semoga ini cukup waktunya partikel elementer yang dengan kecepatan tertentu masuk ke dalam medan magnet B. Kita lihat yang bagian kedua. Baik para siswa, dua kawat lurus yang sejajar dan berarus itu baik dia searah maupun berlawanan arah, itu ternyata juga menghasilkan gaya Lorentz. Jadi seperti ini ya penggambarannya. Kalau yang ini adalah searah, perhatikan ya yang gambar, katakanlah ini gambar A begitu. Dia itu searah ya, I1 dengan I2 itu ke atas semuanya. Sedangkan yang bawah ini, nah ini nanti saya ulang lagi ya, ke atas. Yang bawah ini yang B, katakanlah begitu, ini arah arusnya berlawanan, yang I1 ke atas, yang I2 itu ke bawah. Nah, kita tinjau yang A dulu ya, yang gambar pertama dulu nih. Gambar pertama ini dua kawat itu arah arusnya sama, ke atas semua bisa, ke bawah semua juga bisa. Tinjauannya itu sama, cuma nanti B-nya itu yang berbeda gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti gaya Lorentz-nya juga akan sama, yaitu saling tarik-menarik. Pada siswa kita lihat ya I1 ya, kita lihat kawat yang merah. Jadi kawat yang sebelah kiri ya, I1 itu ditempatkan sedemikian rupa sehingga berjarak A terhadap I2. I2 yang hijau ya. Nah, sekarang I1 sesuai dengan kata si Oersted ya, Oersted mengatakan bahwa pada kawat berarus listrik itu, maka yang dialiri arus listrik, maka pada sekitar kawat itu akan terjadi medan magnet B yang arahnya melingkar-lingkar di sekitar kawat tersebut dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi jempol kanan kita itu ya, tangan kanan yang kalau kita memberikan jempol gitu lah ya. Nah, aturannya seperti itu. Nah, kalau yang merah itu ke atas, maka B-nya, kalau kita melihat dari atas itu, B-nya berlawanan jarum jam ya, seperti ini ya, yang merah itu. Nah, demikian juga dengan kawat yang hijau. Ketika kawat yang hijau atau kawat yang kedua, itu arahnya ke atas juga, sehingga B2 itu arahnya berlawanan jarum jam seperti yang kamu lihat ini ya. Kita ulang ya. Jadi I1 ke arahnya ke atas, maka B-nya berlawanan jarum jam. B1-nya ini B1 ada yang mau masuk lagi sebentar ya para siswa. B1-nya berlawanan jarum jam yang merah. Kemudian I2
B2-nya itu berlawanan jarum jam. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk yang I2-nya, kita lihat I2 ya, I2. Pada bidang ini, kalau I2 ke atas, kemudian dia itu dilewati oleh B1, ya. Jadi I2 dipengaruhi oleh B1, ini ya, jadi ini I2, kawat kedua dipengaruhi oleh B1, tetapi kawat 1 dipengaruhi oleh B2, gitu ya, karena memang dua-duanya itu saling mempengaruhi itu ya. Nah, jadi kalau begitu, B1 yang terjadi itu menembus kertas ya, kalau mata kita berada di sini ya, mata kita melihatnya sudut pandangnya seperti itu ya. Jadi ini ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ini sumbu Z gitu loh ya. Nah, jadi mata kita ada di seberang sumbu Z-nya gitu ya. Jadi B-nya itu masuk ke dalam kertas, ini dia. Itu B1. B1 akibat pengaruh dari I1. Sedangkan B2-nya memberikan pengaruh keluar dari bidang seperti ini ya, B2-nya ya, karena arah B-nya kan B2-nya kan seperti ini ya. Nah, jadi dengan demikian, baik I2 dengan B1 serta I1 dengan B2 sama-sama menghasilkan gaya Lorentz. Kita lihat ya, I2 dengan B1, I-nya ke atas, B-nya masuk. Jadi kalau kita menggunakan tangan kanan kita ya, berarti jempol ke atas, B-nya menuju ke kertas. Berarti gaya Lorentz-nya itu ke kiri ya, seperti ini ya. Jelas ya? Nanti peragakan sendiri pakai tangan kalian. Kemudian kalau yang kawat satu ini ya, kawat satunya jempolnya ke atas, kemudian B-nya itu ke kita ya, B-nya ke kita, sehingga gaya Lorentz telapak tangannya akan ke kanan. Jadi F1 gambarnya seperti ini. Bisa dipahami enggak nih, para siswa? Bisa dipahami? Ya? Ya, tentu saja dengan menggunakan tangan kalian ya sebagai peragaan ya. Nah, kita lihat ya bahwa ternyata pada kawat yang dengan arah arus yang searah, ini searah ya, searah, ternyata gaya Lorentz yang dihasilkannya itu adalah saling tarik-menarik seperti ini, saling tarik-menarik seperti ini. Nah, ini F1 dengan F2 itu tarik-tarikan ya, tarik-tarikan seperti itu. Nah, jadi nanti dalam kenyataannya karena dia tarik menarik nanti bentuknya itu akan menjadi saling begini cekung terdorong ke dalam ya, karena kalau dia itu searah karena adanya tarikan gaya Lorentz yang disebabkan pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Seperti itu dia. Bentuknya akan saling mendekati ya, mendekati. Nah, bagaimana dengan nilainya? Nah, kita lihat ya. Kita lihat B1 dulu. Ini saya hapusi saja ya supaya gambarnya nggak semrawut gitu ya. Saya hapusi yang barusan saya coret itu. Kita lihat yang bagian ini ya, bagian perhitungan kita lihat. B1 itu adalah ini. B1 saya pakai apa ya? Pakai biru lah ya. B1 tuh yang ini nih. B1 itu tentu saja sesuai dengan subskripnya ya, maka B1 persamaannya adalah mu0 I1 per 2 pi A. Itu jarak antara kedua kawat I1 dengan I2. Nah, jadi mu0 I1 per 2 pi A memakai pi karena dia berbentuk lingkaran. Sedangkan B2 itu mu0 I2 per 2 pi A. Nah, padahal sebelumnya di bagian sini ya, bagian sini saya jelaskan bahwa gaya Lorentz itu adalah perkalian antara B, I dengan L gitu lah ya. Wah, malah jadi nggak nampak ya. B, I, L gitu lah ya. Perkalian antara B, I dengan L. Nah, oleh sebab itu maka F1 ya, F1 berarti yang ini. Perhatikan itu. F1 itu adalah B2 karena pada kawat titik P itu dia itu dipengaruhi oleh B2 bukan B1. Berarti B2 kali I1 pada titik P ya, kali L panjang kawat yang digunakan. Kalau begitu, padahal B2 itu adalah, sebentar ya, B2 itu adalah mu0 I2 per 2 pi A. Oke, siapa itu ya tadi ya yang menyalakan sampai telinga saya sakit nih ya. Kemudian untuk F2 berarti yang sebelah sini ya, F2 sebelah sini.
Itu B1 kali I2 kali L ya. Jadi ini ada B1 kali I2 kali L. Berarti F2 adalah mu 0 I1 per 2 PA kali I2 kali L. Ya, semoga paham ya. Nah, kamu lihat ini ternyata bahwa baik F1 dengan F2 komponennya sama semua. Kita lihat ya, komponennya sama semua. Ada mu 0, ada mu 0. Ada I2, ada I2. Cuma tata letaknya aja yang berbeda-beda tuh. Gitu ya. Artinya F1 dengan F2 itu sama nilainya. Berapa nilainya? Ya ini dia, mu 0 I1 kali I2 per 2 PA kali L. Ini kalau kita melihat dari nilai yang disebabkan karena pengaruh dari dua kawat yang saling didekatkan satu sama lain dengan jarak tertentu, baik dia itu searah, sama-sama satu arah, atau dia itu berlawanan arah. Sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ingin bertanya. Atau sudah jelas? Halo? Insya Allah sudah jelas, Bu. Baik. Jelas, Jadi Bu. ya, jadi gaya Lorentz itu ya, gaya Lorentz itu adalah mu 0 I1 I2 per 2 PA kali L. Nah, para siswa L itu adalah panjang kawat ya. Kadang panjang kawat tidak diketahui. Oh, kalau tidak diketahui berarti maksudnya ya udah dilukis di bawah sini aja. Berarti F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 PA. Ya, pengerjaannya seperti itu. Kalau L-nya diketahui, berarti nanti kita menghasilkan gaya Lorentz ya satuannya Newton gitu ya. Tapi kalau L-nya tidak diketahui, berarti maksudnya dia meminta supaya menjadi F per L. Oh, berarti satuannya adalah Newton per meter. Gitu aja sih untuk supaya kalian nggak bingung, loh L-nya kok nggak ada nih, padahal ada rumus L ya, nggak harus ada L-nya ya. Kalau L-nya nggak ada, ya udah L-nya digiring ke di bawah gaya Lorentz. Berarti nanti yang kamu hitung itu adalah gaya Lorentz persatuan panjang kawat atau F per L gitu. Semoga paham ya. Demikian juga halnya kalau gaya Lorentz itu dihasilkan dari dua kawat yang saling bertolak belakang arahnya atau arahnya saling berlawanan, yang I1 ke atas, yang I2 ke bawah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi I1 memberikan efek B1 menuju kertas terhadap I2, sedangkan yang I2 memberikan efek B2 menuju kertas terhadap I1. Nah, akibat ini menyebabkan gaya Lorentz-nya itu saling bertolak belakang. Jadi F1 ke kiri, F2 ke kanan. Jadi kalau dalam kenyataannya itu nanti kedua kawat itu akan bentuknya seperti ini. Nah, saling menjauhi gitulah ya. Ini ke atas, ini ke bawah. Jadi akan saling menjauhi karena gaya Lorentz itu saling berlawanan atau saling apa ya, tolak menolak lah ya, tolakan gaya Lorentz. Kalau yang di atas tadi adalah saling tarik menarik gaya Lorentz karena disebabkan kedua kawat itu arahnya sama. Jadi kalau yang ini nanti gambarnya seperti ini, agak tarik menarik ya, agak mencekung ke dalam gitu ya. Sedangkan kalau yang berlawanan arah itu akan saling menghindar. Jadi kedua kawat itu akan saling mencembung satu sama lain. Baik, sampai di daerah sini sama ya, persamaannya hasilnya juga sama ya. Jadi gaya Lorentz yang dihasilkan dari akibat kedua kawat yang saling berlawanan seperti itu ya sama, yaitu mu 0 I1 I2 per 2 PA kali L. Nah, sekali lagi L itu kalau tidak ada berarti transferlah atau pindahkan ke ruas kiri menjadi FL per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 PA. Dengan konsekuen berarti kalau yang atas satuannya Newton, yang bawah satuannya Newton per meter. Udah begitu saja. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Bu, maaf Bu. Ya. Izin bertanya. Ya. Jadi B itu masuk ke dalam rumus ya, Bu? Bagaimana B masuk ke dalam rumus? B tetap ya, B B tidak dimasukkan ya? Mu 0 kali I kali 2 PA kan? Apanya? Oh, dari situ ini. Iya, tadi sudah Baik. disampaikan ya. Ini bagian Iya. sini. Nah, ini. Tadi enggak ngeh. Ini. Ya, sudah enggak apa-apa. Oh iya, tadi enggak ngeh, Bu. Iya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih pertanyaannya ya. Jangan ragu, jangan takut ya. Saya malah suka ya ditanya seperti ini. Artinya kan siswa itu perhatian tuh. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak?
Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup nih ya, berarti cukup paham kalian. Nah, tadi definisi yang kedua. Sekali lagi saya tidak bisa mengizinkan siswa yang tidak memiliki format yang jelas ya. Jadi tidak ada nama kelas dan nomor absen. Mohon maaf saya tidak berani memasukkan, takutnya ini intruder ya. Baik para siswa, definisi 1 sudah saya sampaikan di video, sudah ada. Definisi 2 juga sebenarnya 1 dan 2 itu sama, definisinya sama ya, ini sama ya. Jadi gaya Lorentz itu didefinisikan sebagai B, I, L, sin alfa gitu loh ya. Sedangkan kalau yang poin kedua itu tinggal B aja yang diganti gitu ya, B aja yang diganti. Oh berarti FL sama dengan B itu kan mu 0 I per 2 pi A. I1, I2 kali L kali sin alfa. Udah gitu aja perbedaannya di sana. Nggak berbeda sih, cuma berbeda apa ya, berbeda bahan ya. Kalau yang poin 1 kan kawat dengan medan magnet dengan kawat. Kalau yang kedua itu adalah dua kawat gitu. Jadi perbedaannya letaknya di sana. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan boleh. Yang ketiga. Cukup ya? Cukup paham ya tentang gaya Lorentz ya? Baik. Ya Allah, Bu. Insyaallah paham, Bu. Baik, terima kasih. Gaya Lorentz itu gaya magnet ya, jangan sampai keliru dengan gaya listrik ya. Tolong perhatikan. Mentang-mentang namanya FL tuh, saya sering tuh melihat itu siswa itu pada bingung. FL itu maksudnya gaya listrik, ngawur tuh. FL itu gaya Lorentz ya. Tolong perhatikan, bedakan itu gaya Lorentz atau gaya magnet ya para siswa ya. Nah, kalau gaya listrik itu apa? F kolom, baru ini adalah gaya listrik. Semoga bisa dibedakan ya keduanya ya. Jadi FL itu bukan gaya listrik, tapi gaya Lorentz, penemunya, penemu ide ini gitu. Semoga paham ya perbedaannya ya, saya hapus kembali. Baik para siswa, saya berarti lanjutkan ke definisi yang ketiga. Nah, ini definisi yang berbeda dibanding definisi 1 dan 2 karena di sana pada definisi ketiga ini gaya Lorentz dihasilkan atau terjadi ketika ada ada muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Jadi kata kuncinya ada partikel elementer. Partikel elementer tuh jadi partikel penyusun atom gitu lah ya, atau partikel subatomik gitu. Bisa proton, bisa juga elektron ya. Dia bergerak di dalam medan magnet. Jadi ilustrasinya tuh begini. Saya taruh di mana? Sini ya. Jadi ini ada medan magnet, katakanlah ini saya buat kutub magnet utara, sedangkan yang sebelah sini kutub magnet selatan ya. Maka nanti medan magnet itu akan terjadi flux magnet seperti ini ya. Medan magnet itu akan mengalir dari utara ke selatan. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian di tengah-tengah ada sebuah partikel elementer, katakanlah ada elektron begitu. Elektron ya, elektron yang dengan kecepatan tertentu dia itu bergerak ya, dia itu bergerak kemudian ketika ketika bergerak sebelum dia ketemu medan magnet dia bergerak biasa. Tapi ketika dia masuk ke medan magnet ini, maka dia akan berputar-putar seperti itu tuh. Nah, dia akan berputar begitu. Nah, lah kok bisa begitu? Nah, itu dia. Artinya, ketika si partikel elementer ini atau partikel subatomik itu masuk ke dalam medan magnet, berarti dia mengalami gaya magnet yang menyebabkan dia itu melakukan gerakan itu berputar begini ya, berputar-putar seperti itu ya. Ya. Selama medan magnet itu masih ada, maka dia akan terus melakukan gerakan seperti itu. Jadi dia punya kecepatan, kemudian dia akan melakukan pergerakan seperti ini. Artinya di dalam medan magnet itu ada gaya yang dialaminya, yaitu yang disebut dengan gaya Lorentz atau gaya magnet. Jadi dalam hal ini kita simpulkan gaya Lorentz atau gaya magnet itu terjadi disebabkan karena adanya partikel elementer baik elektron maupun proton yang bergerak masuk ke dalam medan magnet dengan kecepatan tertentu gitu para siswa. Bisa dipahami ini penjelasan konsepnya?
Silakan kalau ingin bertanya. Tapi ini arahnya belum kita cek ya, arahnya belum kita cek, nanti kita belajar arah juga. Maaf, mau nanya. Iya, silakan. Ukuran partikelnya tuh pengaruh nggak? Maksudnya tuh partikelnya mungkin kecil, mungkin agak besar dikit. Apanya maksudnya? Hukum partikel. Ukuran partikelnya. Ukuran partikel itu berpengaruh nggak dengan adanya gaya Lorentz? Maksudnya Para itu kayak siswa berpengaruh tadi, nggak? oke. Jadi begini, yang Ibu jelaskan itu adalah partikel elementer. Jadi partikel elementer adalah partikel penyusun atom. Berarti mengaruhi nggak? Jawab sendiri. Kecil dong. Nah, sudah paham ya? Jadi partikel elementer atau muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet ya. Jadi kalau misalkan elektron itu atau proton ya, proton itu masanya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, itu jadi kecil sekali itu. Tapi lebih kecil elektron daripada proton. Jadi kalau proton itu masanya sekian, kalau elektron jauh lebih kecil lagi. Karena elektron itu gimana ya? Elektron itu bagian yang kalau dulu ada lagu apa namanya, makhluk Tuhan paling paling seksi ya, lagunya siapa? Ahmad Dhani ya. Nah, kalau menurut saya sih elektron itu adalah makhluk Allah yang paling kecil, paling mini, paling imut. Karena dia ukurannya lebih kecil daripada proton. Proton sekian tuh, elektron lebih kecil lagi. Saya ini ukuran proton atau elektron ya? Nanti dicek lagi ya di Google ya, saya lupa ya. Antara proton dengan elektron. Kalau proton sekian berarti elektron lebih kecil lagi. Ya, semoga dipahami ya. Jadi memang dia diperuntukkan untuk partikel yang subatomik atau penyusun atom. Begitu ya? Semoga paham ya? Halo? Oke, Bu. Paham, Baik, Bu. baik, baik. Nah, sekarang kita menuju ke bagaimana tercipta persamaan ini ya. Persamaannya jadinya kayak gini. Jadi begini ya. Tadi gaya Lorentz pada kawat lurus tuh, gaya Lorentz pada kawat lurus itu kita pakai itu juga bisa adalah B kali I kali L. Saya ambil ini dulu ya. Nah, arus itu adalah kalau kita definisikan arus itu sebenarnya adalah jumlah muatan listrik yang dilewatkan persatuan waktu. Itu adalah definisi arus listrik yang di SMP diajarkan. Mestinya harusnya diajarkan. Saya nggak tahu kalau nggak diajarin, berarti embuh, nggak tahu saya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, kita substitusikan ke situ, maka itu mengakibatkan jadi persamaannya menjadi B kali Q per T kali L. Nah, ini ada ini nih L per T. L per T itu adalah apa namanya kalau kita lihat satuannya ya meter per sekon ya, berarti ini adalah diganti dengan V. Oh, berarti gaya Lorentz versi yang ketiga ini adalah B kali Q kali V. Ini adalah gaya Lorentz yang disebabkan karena adanya partikel elementer yang masuk ke dalam medan magnet tertentu. Bisa dipahami ini? Jelas ini? Bisa, Bu, insya Allah. Ya, baik. Nah, berarti satuannya apa ya? Sama ya. Satuannya ini tentu saja saya sorot ke bawah ya. Nah, satuannya ini adalah Newton ya. Satuannya Newton, kemudian ini adalah Tesla. Tesla itu bisa juga Weber per meter kuadrat. Kemudian Q itu adalah muatan satuannya kolom dan V itu adalah kecepatan dari partikel elementer itu. Biasanya kecepatannya sangat tinggi ya. Baik proton, elektron itu kecepatannya sangat tinggi tuh. Satuannya adalah meter per sekon. Oke ya. Nah, ini dia tulisan saya yang berkaitan dengan gaya Lorentz tersebut. Jadi saya menulis sebuah muatan listrik Q yang bergerak dengan kecepatan V. Saya hapus saja ya supaya ini bisa nampak dengan enak gitu tulisannya. Sebuah muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V, maka gaya Lorentz yang bekerja pada muatan itu adalah BQV kali sin alfa. Dengan alfanya itu adalah sudut antara V dengan B. Semoga paham ya? Oke. Nah, kalau BIL tadi ya saya akan komparasi ya bagaimana dengan arahnya nih. Kan ini ada kalau tadi gaya Lorentz itu kan BIL ya. Nah, berarti kalian menjumpai, aduh sudah 10 menit nih. Kalian menjumpai ada 3 besaran yaitu F, B, dan I. Gitu ya. Dengan arah I-nya itu jempol, kemudian B itu adalah 4 jari yang lainnya, lalu F itu adalah
Gaya Lorentz-nya. Nah, kalau BQV itu sama, hampir sama ya BQV. Jadi tapi diganti apa yang diganti? Jadi nanti kalian akan ketemu dengan 3 besaran ini yaitu F, kemudian B, dan kemudian V. Oh, jadi nanti ini sebagai V-nya, ini sebagai B-nya, dan ini sebagai FL-nya. Itu kalau kita pakai BQV. Jadi mengganti I dengan V saja. Itu aja sih perbedaannya. Jadi jempol diganti oleh V. Kalau B tetap ya di 4 jari lain, kemudian gaya Lorentz itu pada telapak tangan, dan kecepatan itu menggantikan fungsi dari I. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Waktunya sisa 8 menit nih. Ada? Atau sudah paham? Halo? Insya Allah paham, Bu. Ya, baik, kita lihat ini ada 2 soal ya. Ada 2 soal, kita eksekusi sekalian. Sebentar, semoga cukup waktunya, insya Allah ya. Saya hapus dulu ya, saya hapus dulu ini. Yang soal pertama dulu nih ya. Dua buah kawat lurus diletakkan sejajar dengan jarak 50 cm. Kawat pertama dialiri arus 10, kawat kedua 20. Jika arus pada kawat pertama dan kedua berlawanan arah, tentukan gaya yang bekerja pada muatan pada kawat persatuan panjang. Kamu lihat nih, persatuan panjang. Berarti A-nya nggak diketahui itu. Oh, berarti yang nomor 1 itu tinggal masukkan saja ya, bahwa F per L sama dengan B kali I. Gitu aja ya, nggak ada. Atau B kali I, tapi kan itu ada 2 kawat, Bu. Oh, berarti itu maksudnya adalah mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Udah gitu aja. Oh, berarti mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I1 itu 10 kali I2 itu 20 dibagi 2pi, jarak kedua kawat 50. Ini masukkan harga biasa ya. Berarti 50 kali 10 pangkat min 2. Dicoret ya, ini bagi 2. Kemudian ini saya bagi ke sini ya. Ini 2, ini saya coret saja. 20 bagi 5 itu 4, berarti 2 kali 4, 8 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Jangan lupa ya Newton per meter, karena di sana kawat persatuan panjang, atau istilahnya itu panjangnya tidak diketahui, makanya dibuat gaya persatuan panjang kawat. Semoga paham ya? Halo? Ada yang mau disampaikan? Sudah jelas ini? Baik, Bu. Baik. Bu. Baik, Insya Allah. yang kedua sekarang. Yang kedua, ini saya hapus saja ya, supaya saya juga tidak mengganti ini ya. Nanti kan ada rekamannya insya Allah ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua itu kita lihat ya, sebuah muatan minus 6 mikrokolom bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Jika arah kecepatan dan arah induksi magnetik itu saling tegak lurus, dan memang harus saling tegak lurus ya, dan gaya Lorentz yang dialami muatan itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 5, maka hitunglah besarnya medan magnet di sekitar muatan tersebut. Ya sudah, tinggal gaya Lorentz itu pada muatan elementer atau muatan subatomik itu, halo? Siapa yang tertawa ya? Adalah B kali Q kali V. Tolong dong ya untuk tertib ya. Jadi gaya Lorentz-nya adalah ini ya, 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan B-nya itu dicari ya, B. Kemudian Q-nya itu minus 6. Nah, minus tidak perlu kita masukkan karena kita hanya mencari harganya saja. Berarti 6 kali, nah mu mikrokolom ya, berarti kali 10 pangkat minus 6. Kecepatannya 50 meter per sekon, berarti kali 50. Gitu aja sih ya. Oh, berarti 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan B kali 300 kali 10 pangkat minus 6. Nanti kalau salah perhitungannya tolong diperbaiki ya. Jadi B-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 3 kali 10 pangkat min 4. Begitu ya. B-nya itu 2 per 3 adalah 0,67 kali 10 pangkat min 1. Jadikan bentuk baku, berarti B-nya adalah 6,7 kali 10 pangkat min 2 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Selesai yang bagian kedua ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Yang hukum Lorentz yang ketiga itu, yang definisi yang ketiga berarti bukan termasuk besaran vektor ya, Bu? Yang mana? Vektor, semuanya vektor itu para siswa. Yang
Iya, nomor 2 juga ya. Walaupun key-nya itu nggak dimasukin negatifnya. Ini kan B-nya vektor, ini vektor, ini vektor. Oh, key-nya aja yang bukan vektor berarti. Oke. Maksudnya, jadi B-nya yang vektor, B-nya kan gini ya, gaya Lorentz itu adalah B, Q, V, gitu loh ya. Jadi yang vektor tuh ini vektor gitu. Berarti tetap ya, V cross B, V cross B, V cross B menghasilkan vektor gaya Lorentz. Sama sih, kan I cross B menghasilkan vektor Lorentz, kalau yang ini V cross B menghasilkan vektor gaya Lorentz. Oke, bagus pertanyaannya, terima kasih ya. Ya, yang lain mungkin ada lagi? Tidak ada, waktunya tinggal ini waktu sudah mau habis. Ini tinggal 2 menit sisa waktunya. Oke, terima kasih ya tadi informasinya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada. Baik kalau begitu ya, barangkali itu saja yang saya hapus ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menambah wawasan berpikir kalian ya, bisa menambah ilmu fisika yang tentunya harus kalian miliki sebagai bekal. Kalau bekal ujian nasional sudah tidak ada ya, berarti bekal SBMPTN dong ya kalau begitu. Nah, para siswa jangan lupa ya untuk selalu memegang protokol COVID ya, mentaatinya. Jadi stay at home, kalau terpaksa keluar gunakan masker ya, sering-sering cuci tangan dan jaga jarak minimal 1 meter satu dengan yang lainnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan berikutnya di sesi terakhir mungkin ya, kita akan membicarakan bagaimana analisis soal pada medan magnet dan gaya magnet. Jadi saya gabung itu menjadi satu materi di bagian terakhir ini. Baik para siswa, sekian saja dulu dari saya. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.